Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Indra Lestari. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 1 SD. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya baik, berdoa sudah kita lakukan. Sekarang adakah teman kalian yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini? Ya bagus. Jika semua hadir, maka alangkah baiknya jika kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu pada pagi hari ini. Baik, langsung saja. Pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah materi tema pertama, keluarga, subtema mengenai hidup rukun. Baik, ada yang tahu apa itu hidup rukun? Ya, benar. Hidup rukun adalah sikap menjaga hubungan baik dengan sesama, tidak bertengkar dengan orang lain, dan saling tolong-menolong. Berhubung di sini kita membahas tentang hidup rukun di rumah dan sekolah, maka ada yang tahu apa contoh hidup rukun di sekolah dan di rumah? Baik, jika tidak ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskannya. Contoh hidup rukun di rumah. Pertama ialah menghormati ayah dan ibu. Sebagai anak, sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati ayah dan ibu kita di rumah. Selanjutnya, yang kedua yaitu membantu orang tua kita dalam melakukan pekerjaan rumah. Sebagai anak, sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu orang tua kita dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Jika perlu dilakukan dalam seminggu sekali untuk bergotong royong, membersihkan rumah mulai dari menyapu, mengepel, membersihkan taman, mencuci piring, dan lain sebagainya. Hal ini tidak akan terasa lelah jika dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, aktivitas ini juga akan memupuk rasa persaudaraan dan satu sama lain. Dan yang terakhir ialah saling menghargai pendapat anggota keluarga. Seringkali di dalam keluarga adanya diskusi yang digunakan untuk menentukan sesuatu. Tentu saja, setiap anggota keluarga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Untuk itu, pentingnya saling menghargai pendapat yang dikemukakan dan tidak menyela jika orang itu sedang berbicara. Baik, selanjutnya contoh hidup rukun di sekolah. Ada yang tahu apa saja contoh hidup rukun di sekolah? Benar sekali. Contoh hidup rukun di sekolah yang pertama yaitu meminjamkan alat tulis pada teman yang membutuhkan. Seringkali teman-teman kalian lupa membawa alat tulis seperti pensil, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Jika Anda mengetahui kondisi tersebut, alangkah baiknya jika kalian meminjamkan alat tulis kalian ke teman kalian. Yang kedua yaitu membantu menjelaskan kepada teman kalian yang tidak dimengerti. Saat guru sedang menjelaskan beberapa materi pembelajaran, biasanya terdapat beberapa anak yang tidak memahami atau kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Jika Anda kebetulan mengerti, mengapa tidak mencoba untuk membantu menjelaskan kepada teman Anda mengenai materi yang tidak ia mengerti? Selanjutnya, yang ketiga yaitu membersihkan lingkungan sekolah secara bersama. Ada yang tahu mengapa perlunya kita membersihkan lingkungan sekolah kita? Benar sekali. Kebersihan salah satu kunci menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan, termasuk juga di lingkungan sekolah, di mana dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, maka setiap orang atau anggota di dalam sekolah tersebut dapat merasakan kenyamanan dan damai untuk melakukan segala macam aktivitas di sekolah, baik itu proses belajar mengajar maupun aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, salah satu contoh kerukunan di sekolah yang dapat dilihat adalah melalui upaya untuk membersihkan lingkungan sekolah secara keseluruhan maupun hanya sekedar mengerjakan piket kelas. Contoh kerukunan di sekolah yang terakhir adalah adanya kebiasaan berbagi. Sebagai contoh, seperti ketika seorang siswa membawa bekal atau kue ke sekolah, maka dapat diusahakan untuk berbagi dengan teman sekelasnya. Jangan justru dimakan atau dihabiskan sendiri tanpa menawarkan kepada teman yang lainnya. Dengan berbagi juga dapat menciptakan hidup rukun atau kerukunan di sekolah, terutama di kelas sendiri.
Terlebih lagi, jika ada yang terasa kurang mampu di kelas, maka akan lebih baik jika sesama teman kelas harus bisa berbagi satu sama lain. Walaupun mungkin tawaran yang diberikan ditolak, tetapi setidaknya sudah mengusahakan untuk memberi tawaran. Dan kondisi tersebut juga sudah merupakan salah satu contoh untuk menjaga kerukunan di sekolah. Baik, dari beberapa contoh tersebut, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.